6 langkah penggunaan OChat. Sebelum masuk 6 langkah tersebut, kita perlu tahu dulu nih, OChat itu apa? OChat itu adalah CSAI, yang di sini bisa melakukan respon pelanggan secara otomatis dari AI-nya, terus mengelola orderannya, dilanjut lagi bisa menginput order ke halaman order list yang ada di order online, membantu mengelolaan dalam proses orderannya hingga shipment, teman-teman. Nah, di sini AI bisa menghandling berbagai channel, ada 4. Yang pertama itu adalah WhatsApp Business API, terus lanjut lagi ke Facebook Messenger, dilanjut lagi ada Instagram Inbox. Nah, yang terakhir ada live chat. Live chat ini bisa teman-teman simpan di landing page, di web store, ataupun di formnya langsung untuk direct ke live chat. Tujuan OChat, di sini secara tidak langsung mengotomatisasi pelayanan pelanggan. AI akan fokus handling 24 jam dalam 7 hari ya. Jelas karena bisa kita on off juga AI-nya. Terus di sini efisiensi operasional. Di sini fokusnya itu CS human yang teman-teman miliki bisa fokus pada mengelola orderannya, status ordernya sampai mana, karena yang handlingnya AI. Lanjut lagi peningkatan konversi. Jelas karena AI fast respon dan ingin closingannya tinggi sesuai dengan prompt yang teman-teman miliki. Nah, lanjut lagi di sini ada penghematan biaya, teman-teman. Saya tidak langsung AI itu tidak butuh cuti, tidak butuh liburan, tidak butuh istirahat, dan bonus tunjangan juga nggak ada, teman-teman. Hingga pada poin akhirnya pelanggan puas dalam layanannya. 6 langkah penggunaan OChat. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan pada aktivasi OChat. Langkah pertama ini kita akan ngebahas mengenai benefit apa aja yang teman-teman akan terima. Yang kedua, handling dan channel. Artinya di sini kita akan menyiapkan human agent yang akan membantu kita dalam mengelola OChat, dan lanjut lagi channel apa aja yang akan kita gunakan, entah itu dari WhatsApp, Facebook, Instagram, dan live chat. Di sini teman-teman bisa nambah unlimited ya secara plan OChat-nya. Terus yang ketiga, tahapannya di sini kita akan menambahkan AI agent. AI agent kita bisa tugaskan dalam menghandling produk atau menghandling brandnya gitu. Satu brand kan biasanya banyak produknya. Kita bisa setting seperti itu. Dilanjut lagi kita melakukan prompting ya teman-teman. Terus langkah keempat, kita sudah buat yang mengenai channel. Lanjut lagi AI agentnya. Saya tidak langsung kita akan kaitkan dari AI agent kepada channelnya. Jadi biar bisa memastikan AI-nya sudah aktif di channel yang sudah kita gunakan. Yang kelima, kita akan melakukan aktivasi follow up order otomatis yang ada di order online, ataupun teman-teman bisa broadcast ya. Terus yang keenam, kita melakukan pelatihan terhadap AI, dan mungkin kita melakukan uji coba secara penuh kualitas AI seperti apa dan penjelasan di halaman chat nanti seperti apa, kita akan dibahas. 1. Langkah aktivasi OChat. Di sini teman-teman bisa masuk ke halaman channel ya, ataupun bisa ngeklik di paling kanan atas ini udah kelihatan ya, sama aja. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman landing page yang dijelaskan mengenai OChat itu apa ya, dengan benefitnya seperti ini teman-teman. Plan yang tersedia itu ada Pro, Business, dan Enterprise. 3 plan aktif ini teman-teman bisa mengaktifasi langganannya selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Kita perlu tahu dulu nih mengenai MAU atau Monthly Active User. Nah, untuk Monthly Active User ini unique chat ya teman-teman. Di sini unique chat itu contoh misalkan ada chat masuk, terus kita respon, saya tidak langsung, di sini terhitung 1 MAU. Lanjut di sini ada human agent ya. Untuk human agent itu teman-teman bisa menambahkan 2 human agent kalau untuk paket Pro. Nah, untuk bisnis berarti nambah 5. Nah, jadi yang hitungan yang teman-teman tidak terhitung. Jadi kalau misalnya kita pakai Pro berarti saya, begitupun 2 tambahan lagi. Nah, di sini ada AI agent unlimited. Nah, di sini AI yang kita akan tambahkan gitu unlimited teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan nih, contoh misalkan akan ada event lebaran, AI-nya udah disiapin dari sekarang dan di testing juga gitu untuk kualitasnya lebih bagus. Ini kita unlimited bagian sini. Terus ada unlimited juga nih mengenai connected platform atau channel yang akan kita tambahkan juga, itu unlimited teman-teman, tidak ada batasannya.
AI respon. Nah, di sini untuk AI respon itu konsumsi AI dalam melakukan respon terhadap pelanggan. Nah, di situ konsumsinya diberikan sesuai dengan plan-nya ya, teman-teman. Langkah 2, handling dan channel. Teman-teman di sini saat sudah melakukan aktivasi OChat dan sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan menyiapkan handlingnya dulu ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke sidebar, lalu ada human agent. Di sini teman-teman bisa langsung klik create new agent. Role yang tersedia itu ada 3, ada agent, supervisor, sama super agent. Teman-teman bisa simak untuk hak aksesnya. Untuk super agent bisa mengakses sidebar secara penuh. Supervisor yang tidak diberikan aksesnya di analitik, kontak, API setting, dan billing. Dan yang terakhir di sini ada agent, fokus pada chatnya ya teman-teman. Begitupun label dan quick reply. Sisanya belum punya aksesnya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan human agent-nya sesuai dengan plan yang Anda miliki. Plan yang Anda miliki itu atau akun yang Anda miliki itu super agent ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini akun super agent, Anda bisa menambahkan akun yang sama super agent juga boleh. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Lanjut lagi di division list. Nah, untuk di division list ini untuk ngebantu bahwa agent ini bisa memberikan akses ke brand tertentu atau misalkan di sini teman-teman fokus emang benar-benar divisi itu juga boleh teman-teman. Pastikan juga aksesnya. Contoh misalkan ini Angel Cakery Team. Nah, siapa aja yang handling nanti seperti itu ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke channel. Nah, untuk channel ini kita bisa klik ke connected platform. Di sini kita bisa klik create new. Kita akan disajikan 4 channel tadi, ada WhatsApp, Messenger, Instagram, dan live chat. Nah, untuk produk Meta ini teman-teman cukup siapkan fanpage yang teman-teman miliki. Nah, khusus untuk WhatsApp nih teman-teman. Untuk WhatsApp ini ada 2 cara nih. Teman-teman bisa integrasi sendiri atau menggunakan sewa dari tim Academy. Misalnya integrasi sendiri, di sini pastikan teman-teman nomornya tidak terdaftar sebagai akun WhatsApp personal maupun bisnis. Nah, jadi nanti aksesnya full di akses OChat. Untuk di live chat, di sini teman-teman nanti bisa embed code, begitupun copy link kayak disimpan di button ya. Kayak untuk panduannya akan ada di section yang lain. Nah, khusus dari live chat, di sini mungkin saya udah ada contohnya ya teman-teman. Kita bisa masuk lagi ke bagian depan, terus di bagian tes. Nah, di sini teman-teman saya memberikan contoh. Nah, teman-teman bisa ambil link live chatnya, bisa di copy, simpan di button. Kalau untuk yang embed code, mungkin itu bisa simpan ya di HTML di sananya ya. Baik teman-teman, itu adalah langkah menambah human agent dan melakukan aktivasi connected platform. Langkah ketiga, di sini kita akan menambahkan AI agent untuk memberikan akses bisa handling beberapa produk, dan di sini juga kita akan melakukan prompting ya teman-teman. Kita bisa masuk ke halaman sidebar yang AI agent, lalu kita bisa ngeklik create new. Nah, untuk nama teman-teman bisa isikan brandnya ataupun di sini produk yang akan dihandling apa aja. Terus di sini untuk bagian template-nya ada CS AI, Sales AI, sama Order AI. Kita pakai Order AI ya teman-teman. Nah, tampilan akannya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman untuk menambahkan produk atau AI-nya akan handling apa aja, kita pastikan masuk dulu bagian integration teman-teman. Nah, di sini untuk Order AI akan aktif otomatis, maka kita bisa masuk ke halaman setting. Nah, pastikan di bagian connected platform ini teman-teman, emailnya sama dengan email akun owner Anda ya. Kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa lanjut ke bagian connected with product. Nah, teman-teman bisa tambahkan sebanyak-banyaknya. AI akan handling berapa produk. Namun, secara rekomendasi saya itu di sini pastikan AI handling di 10 produk maksimal agar kita mempermudah dalam prompting lanjutannya. Jika sudah sesuai dan sudah kita simpan, kita bisa save produk. Nah, secara tidak langsung di sini OChat sudah membaca seluruh produk yang ada di form atau di halaman produk yang ada di order online ya teman-teman. Lanjut di bagian additional setting. Nah, ini untuk additional settingnya,
AI akan membantu mengupdate orderannya teman-teman, status orderannya menjadi status processing. Di saat apa? Contoh cara promptingnya di sini. Setelah berhasil membuat order, tanyakan kembali kepada customer apakah alamat sudah sesuai atau belum. Bila sesuai, ubah status terakhir menjadi langsung di packing ya teman-teman. Nah gitu, kalau udah pastiin di save. Nah, di situ di bagian proses penambahan atau integrasi AI terhadap produk yang ada di order online ya. Pastikan aktif menggunakan order online AI. Oke, kita bisa masuk ke halaman yang general, teman-teman. Nah, untuk halaman general ini melakukan prompting mengenai karakter atau perintah terhadap AI-nya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa contoh di layar teman-teman ya. Jadi kasih tahu introduction-nya ya. Nanti AI itu siapa, terus nanti tujuan AI-nya apa ya, diberikan tahu nih job desk-nya. Begitupun next-nya kasih tahu nih karakter AI-nya nih untuk biar bisa friendly kah, atau misalkan bisa menekan mengenai negosiasi seperti apa, teman-teman bisa simpan di sini. Terus di bagian akhirnya pastikan nih untuk biar AI-nya tidak melebar, teman-teman bisa batasi ya agar knowledge-nya sesuai dengan perintah yang teman-teman isi. Untuk welcome message, nah untuk welcome message itu kalau misalnya saya contohkan, jadi dia langsung muncul nah kayak gini teman-teman. Nah ini teman-teman kalau misalnya tidak butuh mungkin bisa dihapus aja ya. Oke. Nah, setelah di bagian welcome message, nah teman-teman akan diarahkan ke agent transfer condition. Nah, di sini AI akan mentransfer kondisi-kondisi tertentu untuk dibantu handling oleh human-nya atau CS manusianya ya, teman-teman. Nah, di sini contoh misalkan customer menginginkan potongan harga, kan di sini secara ketentuan di produk itu sudah mutlak misalkan harganya, namun pelanggan pengen negosiasi ataupun ingin mendapatkan harga spesial. Nah, itu kan butuh bantuan human ya. Maka secara otomatis di sini ya akan transfer ke human yang sedang online. Oke, nah di bagian di bawah juga di sini stop AI after handoff, teman-teman. Nah, saat melakukan transfer, AI itu statusnya akan dirubah menjadi pending, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita aktifkan, maka AI itu tidak akan merespon lagi nih kalau udah statusnya pending. Tapi kalau teman-teman nonaktifkan, maka saat status pending atau AI sudah tidak sanggup, namun AI masih terus menjawab sesuai dengan kebutuhannya pelanggan. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman ya, mau mengaktifkan atau tidaknya. Oke, kita lanjut ke additional setting. Nah, secara tidak langsung di bagian sini ada label-label yang sudah kita tambahkan ya, teman-teman. AI akan diberikan akses untuk langsung otomatis pasang label. Label closing, udah closing nih. Oh, udah bayar. Nah, kayak gitu. Nanti kasih aja tinggal dicentang kalau sudah di-save. Nah, tadi nih di sini mengenai modelnya nih, teman-teman. Ada standar sama advance. Nah, ini teman-teman bisa langsung testing aja. Nah, untuk melihatnya di bagian sini teman-teman yang saya aktifkan itu advance ya. Terlihat di sini satu pop up itu menghabiskan AI credit atau AI respon di 35. Nah, teman-teman bisa turunkan kalau misalnya biar nggak boros gitu, turunkan ke standar. Kayak gitu ya. Nah, lanjut di bagian sini ada message await ya. Di sini berarti AI itu akan merespon berdasarkan detiknya, teman-teman. Customer ngechat, nah itu akan disetting berapa detik gitu teman-teman untuk merespon. Kalau secara rekomendasi sih 10-12 detik ya teman-teman. Bisa jadi kayak customer tuh ngirim pesan pertama terus muncul lagi pesan yang kedua gitu, jadi nanti AI bisa ngerespon sekali jawab aja, nggak masing-masing bubble seperti itu. Nah, ada AI message limit. Nah, limit pesan yang bisa dikirimkan oleh AI. Nah, ini untuk membatasi teman-teman. Jadi biar konsumsi AI-nya tidak tinggi, mungkin dibatasi berapa bubble saja AI, nanti dibantu sama human. Jadi mungkin setting contoh 20 bubble AI aja. Nanti sisanya kalau misalnya sudah lebih dibatasin, geser ke human agent. Lanjut di sini ada time zone. Nah, ini untuk mempermudah kalau misalkan mengucapkan selamat pagi, siang, sore, nanti teman-teman bisa prompting di bagian yang atas ya. Ataupun nah di sini untuk ngebantu AI dalam membaca waktu ya, teman-teman. Nah, itu di bagian general ya, teman-teman. Testingnya pun udah bisa digunakan.
bagian sini. Pastikan kalau ininya belum aktif, itu pasti di bagian connected platformnya nanti akan ada di step berikutnya teman-teman. Nah, itu seputar mengenai prompting di bagian general. Kita lanjut ke bagian knowledge source. Kita bisa masuk ke halaman knowledge source. Nah, di sini ada teks, website, dan Q&A teman-teman. Teman-teman cukup simpan seputar informasi produknya aja ya teman-teman. Jadi tidak perlu ada prompting tambahan, perintah di bagian sini tidak perlu, simpan aja seluruh informasi detail produknya. Begitupun gambarnya nih teman-teman bisa upload ya. Pastikan filenya ukurannya maksimal di 5 MB ya. Nanti kalau misalnya sudah upload bisa salin URL-nya. Kalau sudah save and close ya, bukan close yang di atas. Oke, kalau sudah nanti kita copy bisa paste langsung. Jangan ada kondisi depan atau belakangnya ada teks tambahan, jadi biar AI bisa membaca secara bebas. Gambar madu hutan asli, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau sudah pastikan di save prompting yang di teks. Kalau misalnya di website nih teman-teman, contoh nih di sini saya tuh promptingnya cukup di landing page aja. Oh boleh, nanti landing page-nya simpan, kita tinggal add aja, nanti akan masuk di bagian bawah, akan ada di train dulu ya teman-teman. Jika sudah, pastikan save. Lanjut lagi di bagian Q&A. Nah, untuk Q&A ini untuk kondisi tertentu yang untuk mempermudah AI dalam membaca atau menjawab juga ya teman-teman. Cara pertanyaan dan jawaban juga nggak akan begitu sama secara respon. Namun tujuannya aja ya, karena di sini prompt teman-teman. Contoh di sini questionnya refund order karena tidak puas. Di sini saya jawabannya gini aja. Mohon maaf belum bisa proses refund order jika produk sudah sesuai dan tidak rusak atau cacat. Seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tambahkan lagi baru simpan. Kalau untuk hapus di sini ya teman-teman. Oke. Nah, itu pastinya sudah disimpan. Oke, kita integration sudah ya. Kita lanjut ke bagian follow up. Nah, untuk follow up ini ngebantu pelanggan itu tidak respon selama 5 menit. Akan diberikan perintah lagi nih, berikan informasi detail produk yang akan dipesan dan kirimkan testimoninya. Kirimin nih. Caranya sama kayak uploadnya tadi ya teman-teman. Jika sudah, simpan atau save follow ups teman-teman. Nah, itu seputar penambahan AI agent, menambahkan akses AI agent, handling berapa produk, dan memberikan perintah-perintah atau promptingnya ya teman-teman. Kita lanjut ke section berikutnya. Langkah keempat, kita akan melakukan aktivasi AI-nya di channel yang akan kita setting ya teman-teman. Bisa masuk ke halaman connected platform ya, ini sidebar-nya. Terus kita bisa klik channelnya karena kita sudah proses integrasi channelnya. Contoh di sini WhatsApp ya teman-teman. Nah, untuk deskripsinya di sini teman-teman bisa simpan tujuan dari channelnya ini atau WhatsApp-nya ini tujuannya apa. Lanjut di agent. Nah, kan di sini saya banyak nih. Teman-teman bisa pilih AI agent yang akan disesuaikan handling di WhatsApp tersebut ya. Lanjut di bagian select human agent. Nah, teman-teman kalau misalkan kasih human agent untuk biar bisa akses ke channel ini, maka pilih ya teman-teman. Jadi biar bisa muncul conversation chatnya di akunnya dia gitu teman-teman. Ataupun teman-teman bisa select division juga ya untuk ngebantu mempercepat nge-collect human agentnya. Lanjut, nah di sini supervisornya. Nah, untuk bedanya supervisor kan tadi ya bisa akses seluruhnya. Nah, tambahin aja ya teman-teman. Distribution method. Nah, untuk distribution method itu ada list assign first. Nah, ini kondisinya di saat CS-nya itu traffic conversation-nya sudah mengecil atau melambat. Nah, berarti nanti kalau misalnya ada lead baru akan masuk ke CS tersebut. CS human ya teman-teman. Kalau misalnya round robin ini di sini usulan ya, berarti ada langsung AI akan mentransfer ke secara merata ya teman-teman. Nah, mungkin bisa diaktifkan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Nah, ada max conversation assign to agent. Nah, ini untuk batasan percakapan AI untuk bisa dibantu assign ke human. Jika sudah selesai, klik update ya teman-teman. Nah, mungkin di sini saya perlu kasih tahu pembeda yang di live chat ya teman-teman. Sebenarnya secara informasi ini sama ya di bagian atasnya. Bedanya untuk live chat ada live chat link sama embed code-nya untuk biar bisa disimpan. Baik, itu untuk proses aktivasi
AI. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Baik teman-teman, kita masuk ke langkah kelima mengenai follow up otomatis ya teman-teman, dan mungkin di sini juga bisa menginformasikan fitur broadcast yang ada di Ocet teman-teman. Sebelum masuk ke halaman broadcast, kita pastikan dulu masuk ke halaman pengaturan order online. Ya, di sana kita perlu siapkan follow up text-nya ya. Scroll ke bawah, di sini ada follow up text. Lihat pengaturan. Teman-teman di sini akan menyiapkan template yang akan kita ajukan ke Meta ya, teman-teman. Nah, di sini ada pesan welcome, order detailing. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, di sini aktifkan ya, teman-teman, lalu pilih Ocet. Pesannya disesuaikan dengan variabelnya. Jika sudah, simpan. Kalau sudah disimpan, maka kita bisa kembali lagi ke halaman Ocetnya teman-teman. Masuk ke sidebar broadcast teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa masuk ke barnya template message. Klik sinkronisasi OO template. Nah, nanti di sini akan membaca sesuai dengan template yang ada di halaman pengaturan follow up text yang ada di order online. Jika sudah, Ocet sudah membaca ke halaman pengaturan. Nah, kita bisa lanjut untuk melakukan sinkronisasi kepada Meta ya teman-teman. Klik, nanti pilih nomor yang mana untuk melakukan broadcast. Nah, nanti klik. Setelah di sini kita akan ajukan sinkronisasi. Nah, di sini statusnya teman-teman follow up semua akan masuk, muncul. Dan di sini statusnya kalau awal itu pending teman-teman. Kalau misalnya sudah approve, baru template-nya sudah bisa digunakan. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya mengenai proses broadcast ya. Kalau untuk yang tadi tahapannya itu follow up otomatis yang dikirimin dari order online triggernya. Nah, di sini teman-teman khawatirnya pengen melakukan promosi broadcast dan kondisinya menggunakan wabah. Teman-teman itu bisa membuat dulu template-nya secara mandiri. Variabelnya juga bisa ditentukan. Nah, terus di sini channelnya juga apa yang akan dipakai. Kategorinya itu di sini paling ya antara marketing atau utility. Namun di sini untuk kategorinya itu akan disesuaikan kembali oleh Meta ya. Jadi teman-teman, pesan teman-teman akan di scanning oleh tim Meta dan akan disesuaikan kembali untuk kategorinya masuk ke utility ataupun marketing. Jika sudah di-create, maka statusnya akan pending teman-teman dan menunggu proses approval dari Meta. Kalau sudah approve, boleh dan sudah bisa digunakan. Nah, proses untuk broadcast teman-teman bisa siapkan dulu tadi template-nya ya. Terus lanjut di bagian recipient ya. Teman-teman untuk nyiapin seluruh data customer-nya. Nanti bisa ambil dulu template-nya. Terus jika bingung teman-teman bisa cek ya di video tutorialnya. Kalau sudah datanya sudah ada, kita select filenya, kita pilih datanya, lakukan save. Data sudah ada nih, contoh mau nge-broadcast customer minggu lalu yang membeli produk saya. Nah, saya pengen nawarin lagi nih produk lanjutannya. Nah, kita siapin dulu datanya di sini untuk ngebantu. Jika sudah siap datanya, kita bisa masuk ke bagian campaign. Nah, campaign ini kita langsung melakukan proses broadcastnya aja teman-teman. Campaignnya berarti produk lanjutan minggu kemarin yang sudah beli aja. Saya sudah siapkan channelnya yang tadi, contoh labelnya kan ada ya, bisa langsung ditempelin label teman-teman. Nah, template-nya yang tadi kita buat yang sudah di approve ya. Nah, variabelnya apa, bisa juga di schedule teman-teman. Kalau misalnya ngirimnya jangan sekarang, nah bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya ngirimnya sekarang, matiin aja langsung create. Kalau sudah di create, itu akan lanjut di bagian follow up. Nah, itu tinggal nunggu prosesnya berhasil. Nah, itu teman-teman mengenai follow up, order, dan broadcast. Kita lanjut ke section berikutnya. Baik teman-teman, ini langkah terakhir, langkah ke-6. Kita akan melakukan uji coba dan mengetahui conversation yang ada di Ocet ya teman-teman. Kita bisa masuk ke sidebar, langsung chat ya teman-teman. AI itu wadahnya di sini ya, unassigned, chat yang dijawab AI. Nah teman-teman, di sini AI itu status open, itu berarti masih di handling oleh AI. Kalau pending
AI itu udah minta bantuan. Nah, itu pasti masuk di bagian assign. Nah, untuk masuk ke assign itu pastikan status agentnya atau human agentnya itu online ya, teman-teman. Perlu tahu juga nih mengenai warnanya nih. Kalau untuk warna biru muda, ini AI yang merespon ya, teman-teman. Kalau misalkan biru tua gini, berarti antara dari human atau dari broadcast, teman-teman. Kalau untuk yang abu berarti dari pelanggannya ya. Oke, di sini kalau misalkan yang assign itu berarti udah diambil chatnya dari AI. Contoh tinggal ngeklik ini self assign this chat. Nanti akan masuk di bagian assign. Nah, bisa melakukan filter ya teman-teman sesuai dengan kebutuhannya dari status, dari agentnya, terus kondisi resolve by-nya terakhirnya siapa, inbox-nya bisa disesuaikan. Kalau ini super agent berarti bisa akses semuanya ya. Bisa kita filter juga ya agent yang kita pakai, labeling juga bisa. Nah, untuk assign-nya di sini kalau statusnya assign berarti sudah diambil sama kita, teman-teman. Nah, kalau untuk kondisinya gini. Ini yang handling Bulma ya, bukan akun yang saya ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil itu bisa kita klik. Nah, nanti berubah namanya handle bar-nya di kanan bawah ini ya. Nah, kalau misalkan di sini pingin AI-nya ngejawab lagi, caranya gimana? Kita lakukan klik resolve, selesaikan chat dan kembalikan ke AI. Nah, itu akan masuk ke bagian resolve ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan customer-nya jawab, dia akan masuk ke unassigned lagi. Seperti itu. Nah, ini yang bagian paling penting nih, teman-teman, mengenai conversation. Nah, di sini contoh ya. Jualan apa kak? Nah, di sini dia AI menjawab semua. Nah, kondisi tertentu AI akan mengirimkan informasi atau trigger tertentu. Nah, di saat mengirimkan di sini kan ada ngirim gambar mengenai alamat ya. Nah, AI sudah bisa membaca tulisannya gini, success shipping option. Nah, akan memberikan perintah untuk ngirimin mengenai ongkirnya dan ekspedisinya seperti ini. Nah, dia free text nih customernya. Nah, lanjut lagi, dia udah jawab. Nah, akan ada informasi reconfirm to customer. Nah, sebelum input order, nah si AI itu akan konfirmasi dulu nih kedetailan datanya. Kalau misalnya datanya tidak sesuai kayak gini, boleh diperbaiki. Nah, namanya kok itu ya, berarti ganti nih. Namaku Ali. Nah, dia akan reconfirm lagi nih, detail or not. Nah, berarti di sini siap. Nah, ini datanya udah sesuai. Sudah sesuai. Kalau misalnya sudah sesuai, success create new order. Kalau ada notifikasi ini, maka sudah masuk ke halaman order list ya, teman-teman. Nah, setelah dari sini, maka warna biru tua ini adalah pesan welcome-nya untuk melakukan detailing order. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah melewati 6 langkah panduan penggunaan OChat. Selebihnya, teman-teman bisa simak panduan lainnya di Help Center Order Online. Terima kasih.